Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, ini aku nggak usah perkenalan diri ya. Nggak usah kan? Nggak usah, Kak. Nggak usah kenalan lagi kan ya? Oke, jadi soalnya itu yang kemarin. Oh ya, nanti aku ada ini sih soal tambahan buat kalian. Jadi nanti kalian bisa belajar lagi tuh. Soalnya kan materi kalian tuh ada vitamin ya. Nah, di tahunku kemarin tuh nggak ada vitamin. Takutku malah nanti soalnya ada vitamin itu yang keluar kayak gitu. Jadinya nanti kalian bisa kerjain yang lainnya, terus nanti kalau nggak tahu kalian bisa tanya, atau kalian masih ragu-ragu tanya aja gitu. Oke, nomor satu. Nomor satu itu jelaskan mengapa titik didih asam karbosilat lebih tinggi daripada alkohol dan pada berat molekul yang sama. Jadi kenapa toh karbosilat itu titik didihnya lebih tinggi padahal dia beratnya tuh sama gitu sama alkohol. Nah, sebelum masuk ke sana itu kita harus tahu kalau apa asam karbosilat itu gugus fungsinya itu ada COOH, terus rumus umumnya itu CnH2NO2. Terus kalian juga harus belajar sifat fisika dari karboksilat. Di PPT itu ada sih. Nanti mungkin kalian bisa baca-baca, tapi di sana bahasa Inggris. Aku juga agak males gitu bacanya. Nah, di sana itu ada 2 poin sih. Sebenarnya ada dia termasuk gugus fungsi apa ya, aku lupa. Nanti kalian baca. Aku nangkepnya ini sih ada 2 hal gitu kan. Yang pertama itu asam karboksilat memiliki titik didih lebih tinggi daripada alkohol. Itu sifat fisikanya lah. Yang ditanyain itu kenapa sih dia punya titik didihnya itu yang lebih tinggi. Ini jawabannya. Intinya itu adalah karena asam karboksilat memiliki 2 ikatan hidrogen, sedangkan alkohol itu hanya mempunyai 1 ikatan hidrogen. Nah, nanti kan di soalnya itu kan urean. Jadi kalian ini aja jabarin aja. Pokoknya kalian ya kayak cerita gitu apa yang kalian dapatkan ya udah ditulis. Yang penting poinnya ini tuh kena kayak gitu. Kan nanti kalau aku jabarin kan nanti jadinya aku ngerjain tuh ya. Kayak gitu. Terus yang kedua itu kita prediksi nih, semisal yang ditanyain besok itu bukan titik didihnya, tapi yang ditanya itu sifat yang lain, misal pelarutan asam karboksilat dalam air itu lebih besar daripada alkohol, eter, aldehyda, keton yang berat molekulnya itu sebenarnya sebanding. Nah, bisa aja besok yang tanyain itu kan kita nggak tahu, jadi kita prediksi ya, kita belajar aja semuanya. Nah, kenapa sih ini? Karena jumlah atom atom karbonnya itu berbeda. Jadi semakin banyak atom C-nya, maka dia akan semakin sukar larut dalam air. Kalian bisa lihat di tabel ini. Kalau jumlah atomnya itu 1 sampai 4, ini ya ada rumus molekulnya di sini, dia masih larut dalam air. Tapi ketika dia udah semakin banyak C-nya, nah dia tidak larut dalam air gitu. Jadi nanti kalian bisa nih dengan bahan ini tuh kalian jabarin lagi kayak gitu. Ya, ini bisa kalian ubah jadi kalimat kayak gitu, atau ini mau kalian perpanjang lagi kalimatnya gitu, boleh. Itu sih sebenarnya banyak-banyak baca aja buat ini keyboard yang bagian ini. Gimana? Untuk nomor satu udah jelaskan ya? Atau ada yang tanyain dulu? Itu tok sih. Gimana deh? Jelas, Kak. Cukup Kak. Nah, Oke, makasih ini ya. Kita lanjut aja ya. Terus ini, jelaskan fenomena senyawa aromatik yang lebih mudah mengalami reaksi substitusi dibanding adisi. Menurut kalian, ini kan bahasanya tuh tentang benzen kalau di PPT. Nah, menurut kalian, saya nanti kelihatan. Menurut kalian, benzen itu lebih mudah substitusi atau lebih mudah adisi? Oh, jawab aja, salah nggak apa-apa. substitusi. Institusi, Kak. Iya, lebih. Ya, kenapa? Alasannya kenapa? Ini tadi siapa sih? Denles bukan? Aku nggak lihat soalnya.
Kenapa lebih mudah substitusi? Ikatan Kayak gini, rangkapnya ya, benar. Kak. Ya, benar, karena ikatan perangkapnya. Jadi kalau benzen itu ini toh ikatan, kan dia bentuknya hampir kayak siklo gitu kan. Tapi kalau benzen itu kan ini toh rangkapannya itu gini, selang-seling, dua satu dua satu dua satu kayak gitu. Jadi dia itu kita mau taruh ikatan rangkapnya itu di mana aja kan nggak berpengaruh kayak gitu. Tapi kalau siklo ya satu aja kayak gitu. Jadi dia lebih mudah untuk diadisi. Sedangkan kalau si bensin ini nggak mudah ya. Sulit untuk diadisi karena susunannya cincin itu yang 2121 gitu. Ini jadi bensin tidak mudah mengalami reaksi adisi karena ikatan perangkat ganda di cincin. Bensin beresonansi sehingga lebih stabil dan sulit dipecah dalam reaksi adisi. Kestabilan bensin itu kayak gini, bisa dilihat di PPT kalian. Terus ini udah aku jelasin juga. Nah, ini buat perbandingannya itu sikloheksahennya itu kan juga ini kan 6 kan. Terus kalau bensin itu kan juga 6. Nah, kita bandingkan nih. Kalau dikasih reagennya itu ambillah KMNO4 encer. Nah, kalau sikloheksan itu dia terjadi oksidasi, artinya dia bisa adisi kan, karena adisi itu kan pembakaran pakai O2. Nah, sedangkan bensin ini tidak bisa gitu, tidak bereaksi. Kenapa? Karena di sini bensin adalah senyawa hidrokarbon siklik yang tersusun atas 6 atom karbon dan ikatannya berseling ganda tunggal kayak 2121 itu tadi. Terus ada 3 ikatan rangkap duanya. Jadi kan ada 6 berarti 212121. Nah, harusnya kan lebih mudah adisi. Lalu kenapa dia sulit mengalami adisi? Karena ikatan rangkap dalam benzen terkonjugasi dan mengalami resonansi atau berpindah antar keenam atom karbon. Jadi ini yang aku bilang tadi, mau kita taruh cabangnya itu 1, 2 atau 2, 1 itu kan dia bisa pindah-pindah kayak gitu. Jadi kesimpulannya adalah benzen lebih mudah mengalami reaksi substitusi atau penggantian salah satu atom hidrokarbon dengan kubu senyawa lain. Jadi kalau besok pertanyaannya adalah jelaskan fenomena senyawa aromatik yang lebih mudah mengalami reaksi substitusi dibanding adisi. Nah, senyawanya itu adalah benzen. Terus kalian jelasin aja kayak gini karena dia punya cincin yang ganda. Terus habis itu kalian kasih perbandingan sikloheksa sama benzen itu kayak gimana perbedaannya. Terus tarik kesimpulannya kayak gitu. Mana nomor 2 aman? Gimana? Nanti apa namanya ini biar sama ke Asmalda ya biar dikirim buat belajar kalian. Gimana? Lanjut? Izin bertanya, Kak. Iya, Itu setuju ya. kalau Bu Tanti biasanya itu kuasnya yang materi-materi gitu ya, Kak? Banyakan. Iya, kalau Bu Tanti itu lebih cenderung ini sih biasanya pakai soal-soal yang udah kayak gitu. Terus kalau enggak ya, kalau kemarin aku itu ini disuruh bikin soal kan kayak gitu. Tapi yang disuruh ini sih rombel lain kayak gitu. Rombelku enggak kayaknya. Cuman di tempat tuh suruh belajar soal-soal sebelumnya. Terus digabungin kayak gitu. Jadinya nanti ya kalian, kan ini masih ada Selasa tuh. Jadi tahun baruan kalian bisa ini belajar timur. Soalnya gak usah dihafal kayak gitu loh. Kalau dulu kan kita menghafal kan karena harus dibawa ke kelas kayak nggak bisa nyontek kayak gitu. Nah kalau kalian kan ya ditulis aja kayak gini terus nanti kan kalau soalnya keluar kalian tinggal ngisi, tinggal dikembangin aja kayak gitu. Gimana Sojo? Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Terus ini selanjutnya nomor 3 ya.
Nomor 3 itu kenapa glukosa merupakan bentuk gula yang paling sederhana. Ini materi karbohidrat. Jadi sebelum masuk ke glukosa itu kita harus tahu glukosa itu apa. Kan di sini tuh poinnya tuh banyak kan karena soalnya cuma sedikit kan. Jadinya banyak-banyak kalian merangkai kata-kata sih kayak ya kalian cerita kayak gitu. Nah, kita urutin dulu karbohidrat itu kan diklasifikasikan itu ada monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Nah, kita lihat nih glukosa itu masuk yang mana. Nah, ternyata si glukosa itu masuk di monosakarida. Berarti setelah kalian jelaskan secara umum, ya udah kalian langsung masuk aja ke monosakaridanya. Kalian jelasin tuh di monosakarida itu ada apa aja. Terus barulah masuk ke glukosanya. Nah, kenapa glukosa itu paling sederhana? Dilihat dari monosakaridanya pun dia udah paling sederhana gitu dibanding dengan disakarida, oligo, apalagi poli kan. Yang paling sederhana mana ya? Monosakarida. Nah, monosakarida ini adalah jenis karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana. Jadi ya monosakarida ini udah paling sederhana. Berdasarkan gugus fungsinya, jenis monosakarida itu ada dua, yaitu aldosa dan yang berfungsi dan ketonsa ya. Nah, aldosa ini memiliki gugus fungsi aldehid, sedangkan aldosa ini memiliki gugus fungsi keton. Berdasarkan jumlah atom karbonnya, monosakarida dipisahkan dari ini, triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Di sini heksosa itu sama dengan glukosa. Kenapa dia disebut paling sederhana? Karena dia memiliki 3 karbon. Nah, sepertinya seperti ini. Jadi nanti kalian setelah jelasin ini, kalian juga gambar ininya, gambar apa? Strukturnya supaya lebih jelas. Gitu. Itu aja sih kalau ini tuh ya kalian jelas-jelasin aja itu banyak-banyak referensi soal gitu. Intinya ini sih nanti mungkin buat kerangkanya ini terus kalian bisa kembangin, mungkin kalian bisa jelasin adosa sama ketosanya itu apa dulu, habis itu baru kalian tambahin ke glukosanya gitu. Gimana deh? Suara aku kedengeran kan ya? Kedengeran, Kak. Kedengeran, Kak. Gitu. Saya bukain catatan. Ya, mungkin nanti aku buatin lagi. Jadi di sini tuh ada bagiannya. Kalian dijelasin nggak ini ada bagiannya tuh apa aja? Yang di atas ini namanya itu aromatic carbon. Terus yang ini sampai ke sini, kalau ini aromatik. Terus kalau yang sini sampai di sini itu namanya epimetric carbon. Terus yang ini posisinya itu namanya penultimated carbon. Terus yang di bawahnya thermal carbon. Terus kalau digabungin merekanya jadi glukosa kayak gitu. Jadi sebenarnya fungsi-fungsi mereka di sini tuh ada fungsinya gitu buat jadi glukosa. Gitu. Lanjut. Oke, ini ya lumayan sini. Oke, yang nomor 4 itu bagaimana mencegah ketengian. Kalian tahu nggak ketengian itu apa? Di apa? Sup. Contohnya di apa?
makanan Kak. Di Mhm. materi lemak itu ada. Ya, di apalagi dimakan. Iya, benar. Ini di materi lemak. Di baju, kita bahasnya ini aja ya, di lemak aja ya. Oke, jadi sebelumnya ini ada pengantar dulu sih. Benar tadi di materi lemak, biasanya ketengian itu contohnya ini loh, kalian goreng minyak kan, terus lama-lama dia kan rasanya tengik, apa ya rasa tengik itu? Ya dari perubahan warnanya, terus dari rasa itu bau-bau kayak ya tengik lah, nggak tau lah gimana ungkapnya, pokoknya kayak gitulah rasanya berubah kayak gitu. Nah, ini dulu, minyak dan lemak berfungsi sebagai media penghantar panas, seperti minyak goreng, mentega putih, lemak, mentega, margarin. Lalu penambahan lemak dimaksudkan untuk menambahkan kalori serta memperbaiki tekstur dan cita rasa dari bahan pangan. Jadi sebenarnya tuh lemak ini tuh dibutuhkan banget kayak gitu kan buat memperbaiki tekstur ataupun rasa. Tapi kenapa ya kok dia bisa jadi tengik gitu? Ya karena pemakaiannya terus-menerus dan tidak ada regenerasi kayak gitu loh. Semisal minyak kalau kalian panaskan terus-menerus kan jadi tengik gitu. Kecuali kalian tambahkan sedikit yang baru atau malah kalian ganti, itu mungkin tingkat ketengiannya tuh akan berkurang kayak gitu. Nah, ini kita masuk dulu ke penyebab kerusakannya, baru nanti setelah itu kita masuk ke pencegahannya. Nah, penyebab kerusakan dari lemak itu ada penyerapan bau. Jadi lemak itu bersifat mudah menyerap bau dari bagian lemak yang rusak dan diserap oleh lemak yang ada dalam bungkusan, menyebabkan seluruh lemak menjadi rusak. Ini contohnya semisal kalian ini loh pernah bungkus makanan di kertas minyak nggak? Nah, kalau kalian bungkus itu kan lama-lama tuh bakalan bau gak enak kan, pernah sih di kos kan, nah nyimpen kayak gitu terus baunya nggak enak dan ternyata ini lemaknya tuh mulai rusak kayak gitu. Pasti kan banyak minyak-minyaknya yang di sana kan. Tuh sebenarnya kalau di peristiwa kehidupan kita. Terus kemudian ada hidrolisis. Hidrolisis itu dengan air ya. Jadi lemak itu juga dapat hidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak. Reaksi ini dipercepat oleh basa, asam, dan enzim-enzim. Terus hidrolisis sangat menurunkan mutu minyak goreng. Jadi selama penyimpanan dan pengolahan minyak atau lemak, asam lemak bebas bertambah dan harus dihilangkan dengan proses permurnian dan deodorisasi untuk menghasilkan minyak yang mutunya lebih baik. Jadi semisal minyak itu udah terhidrolisis, jadi kalian harus memurnikan minyaknya itu atau lemak ya dipisahkan dengan airnya kayak gitu. Supaya nanti ada treatment-treatmentnya sih, supaya nanti kita bisa mendapatkan minyak yang lebih baik gitu mutunya, tidak ada kandungan airnya. Kemudian ini nih yang jadi pertanyaan yaitu oksidasi dan ketangian. Dan ketengian itu disebabkan oleh proses otooksidasi radikal asam lemak yang tidak jenuh di dalam lemak. Pasti itu, jadi otooksidasi dimulai dengan pembentukan faktor-faktor yang dapat mempercepat reaksi seperti cahaya, panas peroksida lemak atau hidroklorisida, kemudian logam-logam berat dan enzim lipooksidasi. Intinya itu karena dia sering dipanaskan tanpa ada regenerasi, makanya dia jadi tengik. Contohnya minyak goreng gitu kan. Terus gimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya, ketengian itu sangat dipengaruhi adanya peroksida dan antioksidan. Jadi peroksida ini akan mencepat terjadinya oksidasi, sedangkan antioksidan akan menghambatnya. Nah, jadi untuk mencegahnya, mana yang harus menghambat ini kan antioksidan. Jadi terus menambahkan kayak itu ya.
atau menghambatnya dengan lemak ini diberi antioksidan supaya tidak mudah terjadi ketengian. Kemudian faktor lain yaitu penyimpanan lemak yang baik itu dalam tempat yang tertutup, gelap dan dingin. Terus wadahnya lebih baik aluminium atau stainless steel. Lemak harus dihindarkan dari logam besi atau tembaga. Terus adanya antioksidan dalam lemak akan mengurangi kecepatan proses oksidasi ini yang merujuk ke atas yang tadi ya. Itu buat cara pencegahannya. Mungkin kalian juga bisa tambahkan dengan yang pernah kalian lakukan sih di rumah. Kayak apa ya? Biasanya ini juga loh, minyak itu kan biasanya kalau di tempat dingin dia ini kan mengental kayak gitu kan. Nah mungkin gimana caranya dia nggak mengental gitu. Biasanya di tempat yang lembab dia akan mengental. Tapi di sini juga jangan terlalu dipanaskan kayak gitu. Soalnya kan dia akan rusak kayak gitu. Jadi harus benar-benar disimpan di suhu ruang yang baik. Yang nggak lembab dan nggak panas. Standar aja. Kayak gitu. Buat nomor 4 gimana, ada pertanyaan nggak? Buat ketengian atau ini mencegah ketengian. Cukup Kak. Gimana deh? Oke, lanjut ya. Nanti kalau ada soal apa gitu, ya caranya aja. Terus yang kelima itu jelaskan, ini udah. Jelaskan proses denaturasi protein. Karena di sini jelaskan ya udah apa aja yang kalian tahu jelaskan gitu. Yang ada di PPT kalian tulis nggak apa-apa. Jadi dimulai dari pengertiannya dulu baru ke bawah gitu ya. Denaturasi protein merupakan peristiwa rusaknya struktur 3 dimensi karena putusnya sebagian atau seluruh ikatan yang menstabilkan struktur tersier. Denaturasi protein ini contohnya di ini. Kalau di PPT-nya Bu Tanti itu gambarnya kuning telur gitu ya. Nah, mungkin terus di sana juga ada strukturnya. Ada gambar strukturnya, nanti kalian bisa mau dicantumin itu yang nggak apa-apa gitu di gambar. Terus proses denaturasi itu langkah-langkahnya gimana sih? Nah, langkahnya itu ada pemutusan ikatan sebagian atau seluruhnya kecuali ikatan peptida ya. Kemudian ada perubahan fisik, kemis, dan aktivitas biologisnya hilang. Jadi ada perubahan fisiknya, kimia, lalu mengakibatkan adanya aktivitas biologi yang hilang gitu. Kemudian protein yang mengalami denaturasi akan berubah sifat fisika dan kimianya. Kemudian ini penjelasannya. Kemudian akan kehilangan fungsi biologisnya. Kemudian apa aja sih yang bisa menyebabkan denaturasi protein? Nah, itu ada panas. Panas di sini tuh dia akan memutus ikatan garamnya. Kemudian aseton alkohol urea dia akan memutuskan ikatan hidrogennya. Kemudian pH yang ekstrim, dia akan memutuskan ikatan ioniknya. Kemudian mekanik atau gerakannya itu, gerakan yang berlebihan, dia akan memutuskan ikatan. Kemudian ada sinar UV dan sinar X, dia juga akan memutuskan semua ikatan. Makanya kalau kita ada protein lalu dipanaskan kayak gitu, itu kan akan merusak. Karena apa? Karena semua ikatannya tuh akan putus gitu. Itu sih. Gimana untuk 5 soal ini, ada pertanyaan? Halo, gimana deh? Enggak pada tidur kan ya? Paham, Mbak. Dari aku nggak ada pertanyaan, Kak. Oke, masih bisa lah ya kalian. Bisa. Oke, terus ini ada. Oke. Ini kumpulan soal dari 2016 sampai 2018, yaitu soalnya itu kayak gini. Nah, berubah itu baru tahunku kayak gitu. Tahun kemarin soalnya ya 5 di atas tadi, tapi sebelumnya itu
ya cuma 5 soal tapi ada yang diganti-ganti kayak gitu loh. Yang pada intinya itu soalnya 9 ini. Nah, nanti kalian mungkin bisa kerjakan ya. Ini ya mau kalian kerjain atau enggak ya terserah kalian sih. Soalnya kan ya buat latihan aja gitu. Kalau kalian udah yakin sama yang 5 tadi pasti keluar ya nggak apa-apa kayak gitu. Ini nggak dibaca-baca. Gitu. Nanti ini ada ini tuliskan isomer dari CH, C4H9 COH. Kemudian ada sebutkan reaksi-reaksi pada keton. Ini di PPT ada materi keton. Terus jelaskan persamaan dan perbedaan aldosa dan ketosa. Tadi udah disinggung di atas ya di bagian glukosa. Kemudian ini jelaskan mengapa anion sikloheptatrienil 8 elektron pi bukan merupakan senyawa aromatik. Ini di PPT juga ada yang rumusnya kalau nggak salah 4N plus 2pi atau apa ya itu. Pokoknya di mana N-nya itu harus bilangan bulat. Kalau N-nya itu misal 2,5 atau apa kayak gitu yang nggak bulat, berarti dia bukan senyawa aromatik gitu. Kemudian mengapa enzim papain dan bromain dapat melunakkan daging, jelaskan fenomena ini. Buka di PPT-nya, kalau nggak ada ya nanti tanya-tanya gitu. Kemudian nomor 6 ini mengapa minyak goreng curah jika digunakan terlalu sering dapat menyebabkan sakit tenggorokan. Ini intinya sama kayak yang di proses ketengian tadi. Nanti kalian bisa gabungkan ini ke materi tersebut gitu. Terus yang nomor 7 itu ada apa perbedaan amilum atau amilosa dan amilopeptin. Kalau di BPT nggak ada ya cari-cari. Kemudian nomor 8 ini ada pengertian bilangan penyabunan dan bilangan iodin. Ini pernah disinggung nggak di kelas? Bilangan penyabunan sama bilangan iodin. Menjawab Kak, kalau di PPT-nya ada. Kalau dibahas. Oh, belum dibahas ya. Nanti mungkin bisa kalian ini sih diisi aja di sini terus besok kalau keluar kan kalian tinggal kopas kayak itu, tinggal nyalin. Kemudian yang 9 itu ini yang tadi sih aku tahu kalian ada materi vitamin terus aku ini jadi takut kalau malah ini yang keluar. Mengonsumsi makanan bervitamin adalah salah satu wujud jika konservasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kalian diminta buat sebutkan jenis-jenis vitamin dan beserta klasifikasi. Nah, ini mungkin ada banyak kan, jadi ya kalian harus rangkum dulu kayak gitu. Nanti kalau udah baru deh kalau keluar ya tinggal tulis, kalau nggak keluar ya nggak apa-apa gitu. Kalian bisa buat tambah-tambah belajar aja, soalnya kan nggak ada ruginya juga kayak gitu kalian nulis-nulis. Kayak gitu deh. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak buat materi Kimor? Cepet banget ya. Ya soalnya materinya ya kayak gini. Kalian bisa baca-baca gitu. Nanti kalau nggak tahu ya tanya aja nggak apa-apa. Kalau aku bisa aku jawab. Gitu kalian butuh ininya nggak? Butuh buatnya nggak? Butuh, Kak. Butuh Kak. Oke. Nanti aku kirim ke siapa atau nanti ini aja ya Asmalda aja yang kirim ke kalian. Oke. Ada yang mau ditanyain? Izin bertanya. Kalau bisa aku jawab. Berarti kayak soal nomenklatur gitu jarang ya? Soal apa dia? Kayak penamaan gitu. Ya, soalnya kan di penamaan itu bagiannya Bu kita di depan kan ya? Iya, Kak. Nah, ya kalau Bu Tanti biasanya jarang dikeluarin kayak gitu. Soalnya kan kita itu kalau UAS nggak kayak anak SMA. Kalau anak SMA kan biasanya ngulang dari awal sampai akhir kayak gitu kan. Tapi kalau kita ya tergantung dosennya itu kayak gitu.
Jadinya materinya materi yang butanti aja. Biasanya jarang sih kalau penamaan gitu. Lebih ke teori, cerita-cerita gitu sih. Jadi kalian harus siap-siap tangan buat nulis sih. Soalnya pasti banyak. Gitu. Gimana Lili? Oke Kak, terima kasih. Oke deh. Gimana? Mau ada yang tanyain lagi nggak? Kalau nggak ada mungkin nanti kalian bisa kerjain soal latihannya ya. Ya, aku takut aja sih kalau malah yang keluar itu kayak gitu. Oh, oke, Wilson. Kayak gitu, mungkin itu saja. Nanti kalau ada yang mau ditanyain lagi bisa chat aja, nggak apa-apa kayak gitu. Malam juga nggak apa-apa chatnya, nggak usah takut kayak gitu. Itu aja mungkin dari aku. Terima kasih buat teman-teman untuk menyempatkan waktunya ya belajar Timor. Semangat buat UASnya. Sebentar lagi nih kalau udah semester 2. Nah, semangat-semangat pokoknya. Jangan lupa belajar kayak gitu ya. Jangan lupa tambah relasi juga kayak gitu. Itu aja sih dari aku. Terima kasih.